merujuk kepada Yesus, merujuk kepada jasad Yesus, merujuk kepada roh Yesus. Sementara roh yang ada pada diri Yesus itu, menurut iman Kristen itu adalah roh Elohim. Roh Elohim. Nah, sementara roh Elohim yang ada pada diri Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, mana sisi ketuhanan Yesus? Intinya bro, kamu tidak paham kepribadian diri Yesus ya. Kamu tidak paham kepribadian diri tunggal Yesus. Di satu sisi Yesus menyatakan sisi kemanusiaan, di satu sisi dia berbicara tentang keilahian. Intinya bro, Yesus turun dari surga. Intinya bro, Yesus itu naik ke surga. Intinya bro, Yesus datang di akhir zaman. Jadi apa lagi yang mau dibantah? Jika Yesus bukan Tuhan, siapa dia yang bertindak seperti Tuhan? Itu po DP inti, itu bro DP inti ya. Sudahlah bro, mau bersilat lidah tentang Yesus tidak bisa berbuat apa, itu tidak penting bro. Itu karena bro tidak paham Yesus itu memiliki sifat Dwitunggal ada di dalam dirinya. Yang penting itu kenapa Yesus itu bisa turun dari surga. Yang Anda pertanyakan itu kenapa Yesus naik ke surga. Yang Anda patut pertanyakan kenapa Yesus menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Itu yang pantas kamu pertanyakan bro. Kenapa semua yang dilakukan adalah Yesus? Lalu jika Anda berpikir Yesus itu adalah utusan, lalu kapan tampilnya pemeran utama? Semua penyelamatan penghakiman Yesus yang melakukan, lalu pemeran utamanya kapan? Anda tidak paham kan? Pemeran utamanya itulah Yesus. Itu yang harus kau pelajari bro sebenarnya. Kenapa kok bisa Yesus begitu? Tak perlu kau melihat sisi kelemahan Yesus di dalam wujud manusia. Tidak perlu bro, tidak penting. Asalkan itu kan bukan perbuatan dosa. Yang membuat Yesus gugur, yang membuat Yesus itu tidak layak dianggap Tuhan, itu adalah perbuatan dosa. Yesus tidak berdosa bro. Ya, jadi apa yang Anda mau tuduhkan itu? Anda mau mencari kesalahan dengan sisi kemanusiaan, tetapi Anda tidak berpikir Yesus itu turun dari surga, Yesus itu naik ke surga, bahkan Yesus turun lagi. Yesus bayangkan turun naik. Siapa yang punya otoritas turun naik bro? Malaikat pun tidak begitu. Ya, malaikat tidak punya otoritas menghakimi. Yang punya otoritas menghakimi dan menyelamatkan adalah Hasyim. Ya, Hasyimlah yang punya otoritas itu. Jika Anda berpikir Yesus hanya sebagai utusan, Anda besar. Anda salah besar. Karena hak peradilan, hak penyelamatan itu adalah hak prerogatif Sang Kuasa, Sang Maha Ada, ya. Sang kekal, yaitu dia Hasyim yang datang di dalam wujud Yesus Kristus. Oke? Oh, tidak. Oh, tidak. Itu aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu berbicara tentang kekuatan Allah, pekerjaan Allah, pekerjaan ketuhanan. Bukan kalau cuma ngomong begitu pakai kekuatan roh ya, ngomong aja. Roh kan, tubuh dan roh itu kan satu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi ada pemisahannya. Roh bekerja dalam kapasitas roh gitu loh. Kalau tubuh daging ya tubuh daging, tetapi itu kan satu. Apanya yang bingung Bapak Asumsi Pak Zulkifli, asumsi Pak. Nih baca nih. Yesus mengatakan nih ya, nggak pakai asumsi Pak. Ini tidak pakai asumsi. Nih Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 10 ayat ini. Kan Filipus bilang gini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Kalau dasar itu, Hindu juga mengatakan sembahan mereka adalah Tuhan.
Buddha juga mengatakan sembahan mereka itu adalah Tuhan. Tapi Kristen ketika mengatakan seperti itu dan mengatakan Yesus itu adalah jelmaan Hasem, maka Anda akan bertabrakan dengan Yudaism. Anda akan tabrakan dengan kitab para nabi. Iya toh? Jadi Anda tidak bebas mengatakan itu. Makanya kenapa Kristen itu didebat? Pertama, karena menggunakan kata-kata Islam untuk kemudian mengajarkan ajaran pagan yang mereka punya. Kedua, mereka menggunakan kitabnya Bani Israel, terjemahan kitab Bani Israel untuk kemudian mencocokkan, menobatkan Zeus sebagai anak Tuhan, atau Yesus Barabas itu menjadi putra Bapa atau putra Tuhan. Nah, itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari sejak lahir, itu pemahaman Kristen yang menggunakan kitabnya orang Yahudi dan juga mengambil pengajaran Islam untuk mendudukkan Yesus itu menjadi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Yesus itu Tuhan dari sejak lahir, kenapa kemudian Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sementara yang lahir itu adalah Tuhan? Berarti Yesus yang berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itulah Tuhan yang Kristen sembah, Tuhan manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, untuk supaya diakui bahwa itu adalah Tuhan, maka Kristen mengambil kata Allah untuk menobatkan Yesus menjadi Tuhan. Seperti itu. Sudah saya jawab di atas, bro. Saya tidak mengutip dalil itu lagi, ya. Saya tidak mengutip, dan saya tidak seperti Anda jika berdiskusi, bro. Jika saya berdiskusi, saya akan membantah dalil Anda dengan dalil juga, bukan dengan menyatakan palsu. Itu tidak etis, bro, di dunia diskusi. Ya, tidak etis, bro. Di dunia diskusi tidak etis seperti itu, bro. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku lakukan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan itu sendiri, Bapak. Paling enak tuh, paling gampang kalau mau buat ngeles tuh paling gampang. Bilang aja ayatnya udah palsu. Mau bilang apa kalau udah begitu? Kayak Bapak itu kayak guru tuh kalau misalnya ada ketahuan lagi bikin salah gitu kan. Wah, ini soalnya salah, Pak. Muridnya bilang gitu. Gurunya mau menyelamatkan muka, dia bilang apa? Oh, ini soalnya salah nih. Ini soalnya nih, ini bukunya nih, cetakannya nih yang salah. Bapak tuh kayak gitu. Enak aja bilang ini bukan asli. Nggak bisa begitu, Pak. Harus dibuktikan. Matius 28 itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu bukan sisipan, karena sebelum pergi ke sorga Yesus sudah mengatakan dia akan pergi. Sebelum pergi ke sorga dia sudah mengumpulkan 500 orang di depan matanya di atas bukit sebagai bukti memang dia pergi. Berkali-kali Yesus bilang dia akan pergi balik lagi ke sorga. Jangan bilang itu sisipan lah, orang Yesus sudah ngomong kok sebelumnya. Lalu setelah itu ya, hasil dari perintah Yesus itu apa? Setelah Yesus memerintahkan mereka untuk pergilah ke seluruh dunia gitu kan, jadikanlah bangsa muridku, baru semua murid-murid bekerja, hasilnya ada. Yesus mereka mendirikan gereja sampai sekarang. Oh, tidak bisa, semua ada linknya, ada kait mengaitnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak mau sisipkan itu berarti Yesus bohong, dia mau pergi, mau balik lagi ke sorga. Oh, tidak bisa, Pak. Alkitab itu dia kontekstual dan dia berkronologis, dia saling kait mengkait, ada link-linknya, saling berhubungan satu sama lain. Hasil dari perkataan Yesus itu yang Bapak bilang dihilangkan itu justru dari situ pergerakan yang Yesus suruh itu, pergerakan membangun gereja itu mulai dari perintah Yesus itu. Nah, bukannya saya tidak paham. Saya ini hadir di sini untuk meluruskan ajaran Yesus yang kalian bengkokkan. Sekarang setelah Anda itu tidak bisa menjawab pertanyaan saya tentang Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Anda sekarang mengatakan, oh, Anda tidak paham tentang ketritunggalan Yesus. Anda tidak paham itu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu tritunggal. Gak pernah. Gak ada sama sekali ajaran Yesus seperti itu. Ya.
Makanya saya katakan saya ini meluruskan ajaran Yesus yang kalian sesatkan. Saya kan tanya kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 Anda harus buktikan. Bagaimana mungkin orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Anda anggap Tuhan? Gimana kaidahnya itu? Gimana ceritanya? Anda kemudian mengatakan, oh itu dari sisi kemanusiaannya. Oh tunggu dulu. Ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, di situ Yesus bersatu dengan roh, yang mana rohnya kalian imani sebagai roh Elohim. Nah, berarti ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu berarti roh Elohim yang ada dalam diri Yesus sedang mengatakan dengan valid kalau dia bukanlah Tuhan itu sendiri. Gimana Anda menyikapi ini? Bro, bukan dasar klaim manusia. Bro, bukan dasar klaim manusia. Begini bro, jika cara diskusi Anda seperti itu, tidak akan pernah bisa dinyatakan sebagai diskusi akademik. Tidak bro, karena diskusi akademik itu membuktikan sesuai dengan bukti-bukti dalil yang dimiliki masing-masing. Tapi kenapa Anda menyatakan seperti itu? Anda tidak etis dalam berdiskusi bro. Yang menyatakan itu adalah malaikat Gabriel, bukan manusia, tapi Gabriel, ya, oke? Buat apa Anda kalau berdiskusi kalau semua bukti yang saya hadirkan Anda nyatakan palsu? Ya, nggak ada gunanya, bro. Mau diskusi apa? Jika saya balik diskusi, saya akan bahas Quran, maka hancurlah Anda, pasti hancur, ya. Jika saya nyatakan seperti jika cara diskusi seperti Anda, hancur Anda. Anda baru buka Quran saja, saya katakan udah palsu. Apa mau apa? Kan tidak etis seperti itu bro. Saya tidak suka itu cara diskusi gurun seperti itu bro. Ketika terdesak palsu. Alah, itu mental apa bro? Anda katanya akademis. Akademis kok begitu? Anda membuktikan palsu, punya dasar tentunya bro, bukan klaim. Ya, saya paham Anda itu tersudut, tersingkir, dan ingin menyelamatkan wajah Anda. Makanya bro, saya kan sudah berbaik hati dari tadi tidak menanggapi Anda, tapi Anda ngotot. Mau dialog dengan saya. Karena Alkitab itu tegas menjelaskan Yesus itu Tuhan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada. Siapa yang bisa membantah ya firman Tuhan? Siapa yang bisa membantah? Tak ada lah bro. Anda membantah jika Yesus bukan Tuhan, itu sama dengan Anda membantah Quran Anda sendiri bro. Saya nyatakan begitu. Saya suka, saya bisa berdiskusi dengan Anda, tidak mengutip tentang Alkitab. Saya bahas Yesus itu di dalam Quran dengan Anda, ya. Tidak ada saya mengutip Alkitab, saya akan kutip Quran dan hadis. Saya mampu membuktikan Yesus itu Tuhan dari Quran dan hadis. Ya, saya mampu. Saya nggak ada bingung. Saya tidak ada bingung. Saya hanya meluruskan pengajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan, ya, ketika Yesus berkata, maka di situ Yesus berkata bersama dengan rohnya. Yesus tidak mungkin berkata pada saat Yesus itu tidak memiliki roh. Maka yang berkata pada saat itu tentu adalah roh yang ada pada dalam diri Yesus. Sehingga yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu adalah roh yang ada pada diri Yesus. Nah sekarang saya tanya, ketika roh itu yang berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kemana sisi ketuhanan Yesus? Sementara jasadnya bukan Tuhan, rohnya pun bukan Tuhan. Karena rohnya berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu mana sisi ketuhanan Yesus? Silakan. Anda menyatakan begitu atas dasar apa? Otoritas mana? Otoritas apa? Anda menyatakan ajaran Yesus yang dibengkokkan. Lalu ajaran lurusnya mana?
Bro, bukan begitu. Anda ini belum, bro. Anda belum layak di diskusi ini, bro. Anda mentalnya belum, bro. Masih jauh. Saya berkata jujur, mental Anda, cara berdiskusi Anda belum layak. Belum. Masih jauh, bro. Minta maaf, saya sudah tidak akan menanggapi Anda. Karena cara Anda berdiskusi itu palsu, tapi tidak bisa membuktikan aslinya. Itu konyol, bro. Ya, sudahlah, Anda cari lawan yang lain. Saya anggap Anda itu bukan lawan saya yang tepat, bro. Saya tidak sombong. Karena saya sudah bisa mengukur Anda. Nah, oke, bro. Selamat berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, ya. Aduh, Yesus itu hidup memang karena ada roh, tetapi yang melakukan pekerjaan ketuhanan. Yang dibicarakan itu pekerjaan ketuhanan, gitu loh Pak. Pekerjaan ketuhanan itu kuasa ilahi yang diam di dalam diri Yesus itu, yang bisa melakukan segala sesuatu dalam melakukan pekerjaan keilahiannya. Itu dipisahkan dari tubuh daging, Pak. Kalau soal tubuh daging makan berak, Yesus bisa melakukannya, gitu loh. Saudari menjual, tapi sesuatu yang Anda jual itu saudari tidak pahami dengan baik. Sekarang Anda jajakan Yesus itu adalah Tuhan dengan pernyataan Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 9. Di mana Yesus menjawab pernyataan Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu kemudian Yesus menjawab di ayat 9-nya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Lalu Yesus di ayat 10 dikatakan apa? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang ada diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini artinya apa? Ketika saudari mengatakan Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan pernyataan Filipus, pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Yesus mengatakan, telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus, bagaimana mungkin engkau tidak mengenal aku? Ya, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lalu kemudian itu Anda maknai bahwa Yesus itu adalah Bapa, gitu maksudnya. Jadi itu ya saya katakan, Anda menjual sesuatu yang Anda tidak kuasai. Yesus mengatakan di ayat 10, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari diri Bapa. Berarti Yesus dan Bapa bukanlah satu. Bukan satu. Jadi maksud Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Maksudnya pengajaran Yesus itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Jadi apa yang Yesus lakukan itu sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Yesus ajarkan. Apa buktinya? Coba Anda lihat di ayat 12-nya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku akan pergi kepada Bapa. Kalau melihat Yesus adalah melihat Bapa, maka tidak mungkin Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Itu yang perlu saudari pahami dengan baik, ya. Jadi kalau ingin menjual sebuah proyek, ya kuasai dulu proyeknya, kuasai dulu dalil-dalilnya. Jangan Anda hanya mengatakan sesuatu yang tidak Anda kuasai, karena itu akan membuat Anda malu sendiri. Karena kenapa? Di ayat 28-nya Yesus mengatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Artinya melihat Yesus bukanlah melihat Bapa. Seperti itu, Nona cantik. Memang iya, Yesus berkata bersama dengan rohnya, tetapi yang diomongin itu kan pekerjaan. Ayo kita baca lagi ya Pak. Yohanes 5 ayat 20 itu ya. Konteksnya nih.
konteksnya nih, bacakan, aku bacakan ya. Mana dia? Ya, di situ Yohanes 5 ayat 30 ya. Yohanes berapa tuh dia? Yohanes 3 ayat 20 nih. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan itu Pak yang dimaksudkan adalah soal ketuhanannya. Jadi kalau Yesus ngomong aku nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan dari diriku sendiri, itu ngomongin soal diri pribadi, diri daging. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan, sehingga kamu menjadi heran, ya kan? Pekerjaan keilahian, kuasa ilahi, mujizat. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Tuh, Yesus juga bisa membangkitkan orang mati, oke? Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ya, oke. Jadi Bapa itu bukan hakim agung tertinggi, yaitu adalah Yesus sendiri. Masa Bapa mau bilang Yesus meluruskan pekerjaan Yesus, meluruskan ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus yang Bapak luruskan? Bapak yang menyimpang kok, Bapak yang ngawur, nggak tahu apa-apa kok, sok jago, sok pintar. Iya memang, karena Anda tidak bisa membuktikan Al-Quran itu palsu. Anda tidak bisa membuktikan itu. Kalau saya kuasai kitab Anda. Jadi harap maklum aja. Iya kan? Wajar ketika tadi di awal Anda sudah mau menghindar dari saya. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah yang berkata itu jasadnya Yesus atau rohnya Yesus? Atau apakah yang mengatakan itu paduan antara jasad dan rohnya? Kesadaran Yesus dari sisi roh, kesadaran Yesus dari sisi jasad. Artinya yang berkata di situ adalah roh dan jasadnya Yesus. Coba Anda jelaskan kepada saya, apakah jasadnya atau rohnya saja atau dua-duanya yang berkata seperti itu? Apakah jasad bisa berkata tanpa adanya roh? Coba Anda jelaskan. Ayatnya Bu, lanjutkan supaya Ibu itu sadar gitu loh. Ya. Dilanjutkan dong ayatnya, jangan ambil sepotong-sepotong supaya kita ini tidak ada dusta di antara kita, iya kan? Dikatakan Yesus di dalam 28, kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi kepada Bapa, tetapi aku datang kepadamu kembali. Yesus pergi kepada Bapa, artinya Yesus itu bukan Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka Yesus tidak akan pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena dirinya sendiri itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi kan Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan di ayat 28-nya itu, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Apakah itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Tidak. Jadi Anda ini ketika menjual sebuah pengajaran, menjual sebuah produk, kuasai produk itu dengan baik. Jangan sampai Anda menjual produk kepada orang yang lebih menguasai produk Anda daripada Anda sendiri. Seperti sekarang, saya lebih menguasai kitab dalil-dalil dalam kitab Anda daripada Anda sendiri. Nah, kan kesian kalau seperti itu. Ketika Anda menggunakan ayat 8 atau ayat 9 di Yohanes 14 itu, Anda akan terpatahkan dengan dalil-dalil setelahnya. Aku akan pergi kepada Bapa. Artinya, ketika Anda melihat Yesus dan kemudian Anda mengatakan, oh ternyata melihat Yesus itu adalah sama melihat Bapa. Lalu kemudian Yesus mengatakan, tunggu dulu ya, aku akan pergi kepada Bapa. Nah, Anda akan kecewa. Ternyata yang Anda pelototin itu bukan Bapa. Kenapa? Karena dia menuju kepada Bapa. Apalagi ketika dia mengatakan, sesungguhnya Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Anda akan lebih kecewa lagi. Tapi karena nalar Anda tidak jalan, hanya berdasarkan imani saja, ya Anda anggap ini adalah sebuah kebenaran. Padahal ini adalah kesesatan yang nyata. Kata Bapa di situ adalah identik dengan kata Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, itu artinya, aku akan pergi kepada Tuhanku. Nah, saatnya Anda sadar. Itu tahu Pak, Bapa yang melakukannya. Semua pekerjaan itu dilakukan oleh Bapa. Itu Elohim, itu tanpa Elohim, tanpa roh, semua orang tidak bisa melakukan apa-apa. Saya juga bisa bilang, aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Aku
aku dengan rohku adalah satu, ya kan? Aku dan rohku adalah satu. Aku adalah satu pribadi dengan rohku. Tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri karena yang melakukan itu adalah rohku. Lah, gitu aja susah amat. Pak, aku aja juga bisa bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah yang bicara ini adalah jasadku atau rohku? Lah, begitu aja kok repot, Pak. Yang mengatakan Yesus pergi ke surga itu kan Lukas dan juga Markus, iya kan? Sementara tidak ada dalil dari Matius maupun Yohanes yang mengatakan Yesus itu terangkat ke surga. Prosesi kejadian bangkitnya Yesus dari kubur itu tidak diceritakan oleh Yohanes dan juga Matius bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Pemberitaan tentang cerita Yesus itu terangkat ke surga itu hanya ada dari Lukas dan juga dari Kisah Para Rasul dan juga Markus. Sementara kedua orang ini bukanlah saksi mata melihat pengajaran Yesus. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus, begitupun Markus. Lalu kemudian Anda mengatakan Matius 28 ini sebagai pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena pengarang mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Tapi Anda lupa, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi mau kayak manapun, ketika dia katakan kepadaku telah diberikan kuasa, siapa yang memberikan kuasa? Tentu Tuhannya. Berarti Yesus itu hanya manusia biasa. Saya pun bisa mengatakan hal yang sama. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Apakah kemudian saya ini adalah Tuhan? Tidak. Cuma diberi kuasa kok. Dan ketika Yesus diberi kuasa, apa yang terjadi pada dia? Yang paling hebat dia lakukan apa? Menghidupkan orang mati. Loh, Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Terangkat ke surga. Elia juga terangkat ke surga. Jadi kayak mana? Ketika dia diberi kuasa apa yang Yesus bisa? Oh, dia bisa menghidupkan orang mati. Elia bisa. Dia terangkat ke surga. Elia juga bisa. Oh, dia bisa membuat orang buta melihat. Loh, dokter-dokter sekarang bisa membuat orang buta melihat. Bisa membuat orang lumpuh berjalan. Loh, sekarang sudah banyak orang lumpuh bisa berjalan. Apakah mereka itu Tuhan? Tidak. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, Anda ketika menjajarkan sebuah pengajaran, kuasai dulu ajaran Anda. Dan saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, dalil yang Anda gunakan adalah dalil sisipan, yang mana diakui oleh pakar Bible itu sendiri, dari kalangan Kristen sendiri mengakui bahwa pada Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus ayat dari ayat 16 sampai ayat 20 di Matius 28 itu tidak ada. Ini hanya penambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak kuasai kitab kami itu apa? Apa yang Bapak kuasai, Pak? Aduh, paling kuasai apa? Kuasai kulit-kulitnya, sama seperti yang lain itu loh. Udah disetting, ini ayat-ayatnya. Yesus mengajarkan tauhid, ini. Padahal kalau udah dibuka semua, aduh, melotot, Pak. Terkaget-kaget. Apa yang Bapak ketahui itu cuma apa? Cuma pembodohan publik, tahu nggak? Nggak tahu apa-apa Bapak itu, sok jago banget. Ayat apa Pak? Ayat apa Pak? Kasih tahu Pak. Lagi ayat apa? Aduh Pak, itu kan dalam kapasitasnya anak Allah dan Allah. Perkataan Yesus itu semuanya bilang begitu. Semuanya. Aku akan pergi kepada Bapa. Aku diberi kuasa oleh Bapa. Aku tidak bisa. Yesus itu Pak mengatakan itu udah biasa. Itu perkataan Yesus dalam kapasitasnya sebagai anak Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus diberi kuasa oleh Bapa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus akan pergi kepada Bapa karena dia itu anak Allah Pak, jelmaan Allah. Pergi kepada Bapa itu artinya kembali kepada posisinya yang semula, gitu loh Pak. Dikasih oleh kuasa oleh Bapa ya. Maka sejatinya sebelum Anda masuk ke ranah diskusi, harusnya Anda menjadikan topik utama itu adalah keotentikan kitab Anda sebagai firman Tuhan. Itu Al-Quran atau Gospel yang terbukti bahwa dia adalah firman Tuhan. Ini yang perlu dikaji lebih awal. Seharusnya
Tapi kan Anda tidak mungkin mampu membuktikan kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Pertama, hanya terjemahan. Iya kan? Bagaimana mungkin Tuhan Anda menggunakan firman dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Yesus? Tidak mungkin. Nah, sementara kitab Anda hanyalah terjemahan. Artinya di sana sudah error. Nah, ketika kemudian diketahui, saya nunjukkan bahwa kitab Anda itu adalah bukan firman Tuhan, Anda jangan sakit hati. Karena memang hanya terjemahan. Itu bukti, ya kan? Nah, kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena orang Majusi mengatakan dia adalah Tuhan. Tapi kan yang mengatakan dia Tuhan adalah orang lain. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, sekarang yang mana Anda percaya? Yesus atau orang lain? Yesus atau orang lain yang Anda percaya? Oke? Nah, kembali kepada tema. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika Yesus mengatakan itu, Yesus terdiri dari jasad dan roh. Artinya, roh yang ada pada diri Yesus itu pun mengakui bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, lalu di mana sisi ketuhanannya ketika roh yang ada pada dirinya sudah mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan. Justru itu Anda harusnya malu. Berdiskusi kok pakai ayat-ayat palsu. Harus Andanya yang malu. Jangan Anda pede koar-koar siang malam nonstop di grup ini sementara kitab Anda itu adalah kitab yang bukan firman Tuhan. Iya kan? Harusnya Anda malu. Ketika saya katakan kitab Anda bukan firman Tuhan, itu terbukti. Kitab Anda hanya terjemahan, hanya tulisan Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan seperti layaknya Torah. Itu adalah tulisannya langsung oleh Musa. Pengajaran-pengajaran langsung dari Musa. Lah ini bukan. Hanya terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Belum lagi dalil-dalil sisipan-sisipan yang ada di dalamnya. Nah, sebenarnya kalau Anda itu memiliki ilmu dan punya rasa malu, harusnya Anda siang hari itu, siang malam Anda berdiskusi, Anda berdebat di sini, buang-buang air liur, buang tenaga. Anda harusnya membahas tentang pembuktian bahwa gospel, kitabnya orang Kristen itu adalah benar firman Tuhan. Jangan malah Anda masuk ke ranah Islam, membahas tentang sunat lah, membahas tentang sholat lah. Buktikan dulu kitabmu itu firman Tuhan atau firman hantu. Itu dulu yang perlu kamu paham. Nah, kembali kepada topik. Apakah ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri, yang berkata di situ hanya jasadnya Yesus atau rohnya pun juga ikut berkata? Silakan. Loh, gimana ceritanya loh Anda bukan pengikut Yesus? Gimana sih? Yesus itu Muslim, Yesus itu Muslim. Paham enggak? Yesus itu hamba Allah yang soleh, yang taat kepada hukum Torah. Anda siapa? Anda bukan pengikutnya, muridnya bukan, yuk Bani Israel juga bukan. Ya toh? Wajar dong kalau saya meluruskan pengajaran Yesus. Apa pengajaran Yesus yang saya luruskan saat sekarang? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, itu Yesus sudah mengajarkan dirinya bukan Tuhan, tapi Anda Tuhankan. Makanya saya luruskan, Yesus itu bukan Tuhan. Apa buktinya? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalimat itu Yesus katakan apakah untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan bahwa dirinya bukan Tuhan? Tentu membuktikan bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Jangan disembah. Itu yang saya luruskan. Aduh, apa sih tadi pertanyaannya? Iya, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Ayo, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Menghidupkan orang mati. Itu adalah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Lantas yang mana Tuhannya? Yang memberikan mujizat itu. Yang melakukan mujizat itulah yang bukan Tuhan. Tetapi manusia yang diberikan mujizat. Saya pun bisa menghidupkan orang mati kalau Tuhan memberikan mujizat kepada saya. Ketika Yesus mengatakan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Maka itulah bukti bahwa
Yesus itu bukan Tuhan, hanya pesuruh Tuhan. Itu yang perlu Mbak ini pahami dengan baik. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Maksudnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itulah bukti bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itulah bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itulah bukti bahwa Yesus itu adalah Rasul Tuhan. Itu bukan Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi Yesus sedang membuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan mujizat-mujizat yang luar biasa yang diperlihatkan Yesus kepada Bani Israel. Itu Yesus sedang membuktikan kepada mereka bahwa akulah Mesias yang kalian tunggu. Ini bukti dari pekerjaanku. Aku mampu menghidupkan orang mati. Aku mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Tapi orang Kristen justru mengatakan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 7, semua yang ada pada diriku itu bukan berasal dari diriku, tetapi itu semua adalah berasal dari Bapakku yang telah mengutus aku. Jadi sisi ketuhanannya mana? Kata siapa sih Pak? Bukan firman Tuhan Pak. Seenaknya aja itu sembarangan. Bapak kira segampang itu ya menyelewengkan Alkitab gitu ya? Bapak hanya percaya kepada pakar-pakar. Coba sekarang kalau Bapak menyatakan itu palsu, mana aslinya? Itu harus ditunjukkan. Kalau orang mengatakan itu palsu harus ada standarnya Pak. Yesus mengatakan pergilah jadikanlah segala bangsa itu muridku. Hasilnya ada, kronologis ceritanya ada. Ceritanya tuh bergulir Pak. Dia naik ke sorga itu bukan yang nggak disaksikan, dia sengaja mengumpulkan 500 orang, walaupun tidak ditulis Alkitab. Sejarah membuktikan 500 orang dia kumpulkan di atas bukit. Yesus mengatakan dia akan pergi kepada Bapa, itu dia sudah tunjukkan, walaupun tidak ditulis. Yesus sudah bilang dia akan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa itu artinya kembali dalam posisi Allah yang semula. Yesus memang berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak Allah, tetapi Bapa harus tahu anak Allah bagi orang Yahudi itu adalah sama dengan Allah. Oke, sama dengan Allah. Mereka sudah tahu anak Allah itu artinya jelmaan Allah. Oleh sebab itu ketika Yesus mengaku bahwa dia anak Allah, Yesus dihukum mati Pak. Aduh, belajar dulu deh Pak sama saya, jangan sok petantang-petenteng. Bro, jika otak kamu, pikiranmu sudah tahu itu cara berdiskusi, saya akan melayani Anda. Ya, selama mental kamu mental gurun, saya tidak akan layani Anda. Anda ini bukan pendebat, bro. Masih mending tuh kawan-kawan yang lain, biar pengetahuannya masih belum seberapa, tapi mereka tidak pernah mengatakan sesuatu ayat itu yang saya hadirkan palsu. Tapi Anda itu mengatakan diri terpelajar, tapi mentalnya mental gurun. Mohon maaf bro, Anda bukan lawan debat saya, bukan lawan tepat Anda bro. Saya tidak sombong, Anda memang tidak tepat. Sorry Pak, Yesus bukan Muslim. Dari mana Bapak bisa berkata Muslim? Aduh, ngawur sengawur-ngawurnya. Muslim Yesus itu ada 600 tahun sebelum Muhammad kesurupan di Gua Hira itu. Dari mana? Muslim itu ajaran Muhammad. Muhammad nongol 600 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Dari mana ajaran Muslim? Muhammad itu mengajak menyiarkan ajaran Muslim, tetapi sebelum Muhammad ada itu, Yesus itu udah 600 tahun sebelumnya tidak ada itu yang namanya Muslim. Tak ada orang yang kenal dengan Allah SWT. Santai Bu, santai aja Bu, santai. Yang Ibu maksud itu adalah Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dari siapa? Dari Tuhanku. Dan penghakimanku itu adil. Kenapa? Karena bukan diriku yang mengadili, tetapi Tuhan yang memerintahkan aku seperti apa harus aku melakukan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Dan yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar.
Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan bercahaya. Dan kamu, ya, kata Yesus, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu ada. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus dengan tegas mengatakan dirinya itu adalah rasul. Dia adalah utusan Tuhan. Ya toh? Jadi ibu ini gimana ceritanya? Pekerjaan yang Yesus lakukan itu adalah pembuktian bahwa dirinya itu adalah rasul utusan Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak, kata Yesus. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahwa ia akan menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Itu di ayat 20. Tetapi yang saya maksud itu adalah ayat 30-nya. Semua yang Yesus Anda katakan dia itu hebat dan luar biasa, dijawab oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi mau kayak mana Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sementara roh yang ada dalam dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Allah SWT itu tidak ada kedengaran namanya, Pak. Hanya kedengaran pada saat Muhammad itu kesurupan di Gua Hira, barulah geger ada yang bernama Allah SWT. Sejak itu, sebelum itu tidak ada yang bernama Allah SWT, dan Tuhannya juga bukan Tuhan Allah SWT. Elohim itu bukan Allah SWT. Dari mana bisa menjadi Islam? Aduh, dia bolak-balik oleh memberikan kepada Yesus mujizat yang diberikan oleh Pak, yang perlu Bapak ketahui, semua mujizat yang dimiliki oleh para rasul, para nabi itu, Pak, mujizat itu berasal dari luar dirinya, tetapi Alkitab mencatat mujizat yang ada di dalam Yesus itu ada dalam tubuh daging jasmaninya. Makanya orang-orang pada berebut bahkan hanya memegang bajunya aja mereka bisa sembuh karena ada kuasa yang keluar dari tubuh diri Yesus. Mujizat itu berasal dari diri Yesus sendiri, karena Elohim itu tinggal di dalam diri Yesus. Ini fakta, Pak. Jangan bilang itu berasal dari Allah. Allahnya sendiri dikatakan oleh Yesus adalah satu oknum dengan Yesus, satu pribadi dengan Yesus. Bapa yang melakukan pekerjaan itu diam di dalam diriku. Itu loh, Pak. Nggak bisa Bapak ganggu gugat, nggak bisa Bapak selewengkan. Nah, Yesus pun mengatakan itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus juga mengatakan itu. Berarti Yesus dan ibu nggak ada bedanya. Andai saja ibu diberi mujizat, maka ibu bisa melakukan seperti Yesus, bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa membuat orang buta melihat. Andai saja ibu diberi mujizat oleh Allah. Tetapi yang diberi mujizat itu kebetulan saja adalah Yesus. Berarti Yesus itu hanya kebetulan memiliki mujizat. Dia bukan Tuhan. Semua yang diberi mujizat itu bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya, rohnya Yesus, jasadnya Yesus, itu dua-duanya tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mampu membuat Yesus itu bisa melakukan mujizat hanya Tuhannya, yaitu siapa? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu, Bu.